Akuntansi Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Saya akan menceritakan tentang peradaban Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan dan sudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, awalnya agama Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai dengan abad ke-8 Masehi, di mana hal ini ditandai dengan adanya penemuan sebuah makam perempuan yaitu Fatimah binti Maimun di dekat Surabaya pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Kemudian adanya pelaporan dari seorang musafir yang bernama Maroko Ibnu Batutah yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi. Dia mengatakan bahwa agama Islam sudah bertempat di Samudra Pasai selama 1 abad. Oleh karena itu, dengan bukti ini, pada abad ke-13 merupakan awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, pada sebelum kemerdekaan ini ada 3 tahapan atau 3 masa peradaban Islam di Indonesia, yaitu pertama pada masa Kesultanan, kemudian pada masa penjajahan, dan ketiga pada masa kemerdekaan itu sendiri. Pertama pada masa Kesultanan. Pada masa Kesultanan ini muncullah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, kemudian Aceh, Demak, Banten, Cirebon, Ternate, dan Tidore. Islam di Jawa pada masa pertumbuhannya diwarnai kebudayaan Jawa. Para wali, terutama Wali Songo, sangatlah berjasa dalam pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Para ulama juga sangat berperan di samping sebagai penyebar agama, juga berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Salah satu caranya yaitu dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam, yaitu pesantren. Para ulama juga mengembangkan agama Islam melalui seni arsitektur. Seni arsitektur ini dibuat dalam bangunan sarana peribadahan seperti masjid, kemudian musola, dan bahkan rumah-rumah di Indonesia banyak yang berseni Islam seperti terdapatnya tulisan Arab atau kaligrafi Islam yang terpajang dalam bangunan tersebut. Lalu pada masa penjajahan, dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen ini melakukan misinya dengan kekerasan. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Kepulauan Nusantara. Waktu itu kolonial belum berani mencampuri masalah Islam karena mereka belum mengetahui ajaran Islam dan bahasa Arab. Mereka juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Sehingga pada tahun 1808 pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan dan perwalian serta kewarisan. Tahun 1867, campur tangan mereka lebih terlihat dengan adanya instruksi kepada bupati dan wedana untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apa yang bertentangan dengan peraturan gubernur jenderal. Lalu pada tahun 1882, mereka mengatur lembaga peradilan agama yang dibatasi hanya menangani perkara pernikahan, kewarisan, perwalian, dan perwakafan. Kemudian datanglah seorang yang bernama Snog Hurgronje yang ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab. Pemerintahan Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia karena Snog memiliki pengalaman dalam penelitian langsung di lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islamnya. Kemudian pada masa kemerdekaan, Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultur, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi bentuk atau wujud secara paradoks. Sedangkan pada masa Orde Baru, tampaknya Islam diakui hanya sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemudian, peradaban Islam sesudah kemerdekaan. Ini dibentuklah suatu lembaga yang bernama Departemen Agama atau dulu lebih dikenal dengan Kementerian Agama. Didirikan pada masa Kabinet Syahrir, yaitu pada tanggal 3 Januari 1946 untuk memberikan sebuah konsensi kepada kaum muslim.
dan pemerintahannya didasarkan atas asas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sila-sila dalam Pancasila itu sendiri jika dikaitkan dengan ajaran syariat Islam akan ditemukan banyak kesamaan dalam Al-Quran sebagai sumber utama umat Islam. Lalu pada masa sesudah kemerdekaan ini banyak gerakan-gerakan Islam yang muncul sesudah tahun 1945 sampai akhir Orde Lama. Gerakan ini adalah D1T2 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Islam di Indonesia. Gerakan kekerasan yang bernada Islam ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya yaitu pertama ada di Jawa Barat pada tahun 1949 sampai 1962. Kemudian di Jawa pada tahun 1965, di Sulawesi berakhir pada tahun 1965 dan yang terakhir di Kalimantan berakhir pada tahun 1963. Sekian dari saya tentang peradaban Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini berguna untuk kita semua dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.